Kita semuanya mendapatkan kenikmatan yang banyak ini, itu semuanya karena berkat Nabi. Islam yang kita menjadi agama, yang kita anut agama itu, dan akan menjadi insya Allah penyelamat kita dunia sampai akhirat. Yang kita bawa nanti sampai ada di akhirat, itu semuanya adalah berkat Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kita? Siapa yang mengajak kita? Siapa yang membimbing kita? Siapa yang mengenalkan kita pada akhlakul karimah kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW jika penuh dalam hati seseorang, maka dia tidak akan merasa bahwa kehidupan ini ada di dunia, tapi kehidupannya ada di surga. Kita semua pesan antum buat santri yang ingin berangkat ke Tarim, apa yang ada pengalaman dari salah satu ashab kayak Habib Munzir. Habib Munzir mungkin di antara gudama bukan yang paling pintar, tapi dia yang paling manfaat ilmunya, ratusan ribu santrinya, pencintanya. Saya masih ingat dia cerita sama saya. Dia cerita sendiri ya sama saya ini, bukan orang kedua atau dari dia cerita. Dia kalau belajar sama Habib Umar, buka minhaj ini nanti lebih banyak murojaah sama temannya daripada belajar sama Habib. Jadi ketika sama Habib Umar dia nggak lihat kitab, dia lihat Habib terus, lihatin Habib terus. Nanti kalau sudah selesai baru yang dipelajarin apa ini tanya sama teman. Ya kenapa tadi nggak dengerin? Enggak, anak tadi cuma mau lihat Habib Umar. Kitab di Indonesia ada, Habib Umar nggak ada di Indonesia. Dan seperti itu, masyhadnya Wasik. Dan subhanallah, dikasih sama Allah ilmu yang manfaat. Majelisnya seperti itu sampai detik ini, walaupun meninggal majelisnya tetap jalan dan pencintanya terus. Itu kelebihan lah. Dengan hal ini ada kaitannya dengan pesan itu. Pesan terakhir itu santri yang mau berangkat jangan berkaca dengan alumni yang pulang, karena kadang-kadang anak berangkat ini lihat ada muridnya Habib Umar yang punya mobil, hidupnya enak, dihargain orang, punya pondok, akhirnya dia kepingin seperti itu. Nah ini niatnya sudah salah, duniawi sudah, niatnya sudah salah. Padahal apa yang sekarang kita dapetin ini kan bukan satu tujuan kita. Anak dulu masih ingat waktu pertama kali mau ke Hadramut, anak pernah ngomong sama Ustaz Muhammad bin Idrus, termasuk guru anak Ustaz Muhammad bin Idrus ngajar Nahwu Malang Al-Haddad. Tanya sama Ustaz Muhammad, ya Ustaz, nanti anak kalau pulang dari Hadramut anak makan apa? Karena waktu itu yang kita lihat bukan orang-orang yang ustadz-ustadz yang punya uang. Ustaz Muhammad itu kadang-kadang kalau ngajar Darut Tauhid aneh nganter naik motor bareng sama anak tiap hari. Oh dulu belum. Anak waktu di Darut Tauhid, waktu belajar pagi itu anak jemput Ustaz Muhammad bin Idrus dulu naik motor, terus jalan ke Darut Tauhid nganter, ntar pulangnya kadang-kadang bareng. Kalau enggak naik mikrolet Ustaz Muhammad itu. Seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang tanya, oh, Ustaz Muhammad besarkan hati, ya Jamal, anak nggak pernah kehabisan beras, nggak pernah kehabisan gula, alhamdulillah semuanya tayasar. Jadi kadang kita mikir gimana nanti pulang itu makan. Pas sampai di sana 5 tahun belajar di Hadramut, terbesit lagi itu. Habib Umar ngomong, yang kerja di perusahaan minyak itu hidupnya terjamin. Ente kerja di Pertamina, gaji ente berapa, dikasih tempat tinggal, kasih ini. Lah gimana kalau ente kerja sama Allah yang lebih kaya dari Pertamina? Nah itu yang gedein hati ya, kalau gitu pulang insya Allah rezeki oleh. Ya pertama kali pulang ya tahap, ya masih belum dikenal orang, masih belum banyak manfaat untuk orang, ya, masih kerja sedikit-sedikit, tapi subhanallah dengan berjalannya waktu kerja berhasil, ini berhasil, alhamdulillah. Nah seperti itu. Jadi kalau anak mau berangkat, yang ditanamkan pertama itu jangan berkaca dengan bercermin dengan anak-anak yang pulang, tapi gimana jadi ilmu itu manfaat. Pertama itu. Yang kedua, ilmu itu
Habib Hasan Syadzili waktu itu pernah ngomong, di Indonesia ini sudah banyak ulama. Kalau mau cari ilmu di Indonesia bisa. Kata Habib Hasan Syadzili. Ya. Makanya kalau datang ke sini bil adab, datang ke Tarim atau yahtajil al adab, harus pakai adab yang benar, nemuin orang-orang. Jadi kita belajar ilmu sekarang, alhamdulillah pondok pesantren sudah banyak di mana-mana. Belajar sampai matang, baru nanti ke sana. Bil adab dan ngambil ilmu dan ngambil tarbiyah, pendidikan dari syuyukh di sana. Dan ini yang paling penting. Jadi kita ke sana itu maksud yang kita tuju utama adalah para aulia di sana, aathir, tempat-tempat berkah di sana. Sambil taklim di sana ya bukan nggak ada dia di sana ilmu, masya Allah ya, kita belajar ilmu di sana jelas pasti lebih mumpuni dari sini, tapi kita sudah mateng dulu. Yang diutamakan itu adab. Iya, adab wa irtibat bisyuyukh. Kalau ilmu di Indonesia ada, bahkan ada tidak sedikit anak-anak yang lulusan pondok pesantren di sini lebih alim dari yang lulusan luar negeri. Betul. Nggak sedikit, banyak, bacanya lebih bagus, ngerti fikihnya lebih bagus, masya Allah. Saya ketemu sama mereka. Nah tapi subhanallah, perbedaan anak-anak yang belajar di Hadramut adalah tarbiyah. Cara berpikirnya, cara ngajak dakwah orangnya, ini loh yang mahal. Ini yang mungkin nggak didapetin di tempat manapun. Gimana siwaknya, gimana adabnya di masjid, gimana ini semua, ini yang enggak. Ini karena itu yang ditekan.